Baiklah, di sini kita akan membahas sebuah jenis penelitian skripsi yang tentang deskriptif kuantitatif. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi atau lebih lanjut lagi tentang menganalisis skripsi ini, kita harus tahu dahulu nih apa itu identitas skripsi. Nah, identitas skripsi itu yang pertama judul skripsi yang berjudul tentang analisis minat terhadap permainan tradisional Robak Sodor pada siswa SDN Sungguh Minasa 2. Yang kedua yaitu penulis. Skripsi ini ditulis oleh Mahmud Jufri dengan NIM 1931142077, disusun di bawah naungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2024. Dengan penelitian ini, penulis ingin mengetahui minat siswa SDN Sungai Minasa 2 terhadap permainan tradisional Robak Sodor tersebut. Baik, kita lanjut pada kategori ringkasan skripsi, yaitu yang pertama, minat siswa kelas 6 SDN Sungai Minasa 2 terhadap permainan tradisional Robak Sodor ini berada pada kategori sedang. Dari 30 siswa, mayoritas 43% menunjukkan minat sedang. Nah, sedangkan sisanya tersebar pada kategori tinggi, rendah, sangat tinggi, dan juga sangat rendah. Dan yang kedua, tingkat minat dipengaruhi oleh faktor strinsik atau rasa tertarik terhadap perilaku siswa, dan juga pada faktor fasilitas serta peran guru dalam pelajaran itu sangat dibutuhkan. Artinya, permainan Robak Sodor ini cukup diminati oleh siswa, tetapi masih perlu upaya lebih agar minat mereka meningkat, misalnya dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan metode pembelajarannya yang menarik supaya siswa-siswa tersebut minat lagi terhadap permainan tradisional tersebut. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, minat siswa kelas 6 SDN Sungguh Minasa 2 terhadap permainan tradisional Robak Sodor berada pada kategori sedang. Yang kedua, dari 30 siswa, sebanyak 43% atau 13 siswa termasuk kategori sedang, 20% atau 6 siswa kategori tinggi, 7% atau 2 siswa kategori sangat tinggi, 23% atau 7 siswa kategori rendah, dan yang terakhir 7% atau 2 siswa berada pada kategori yang sangat rendah. Yang ketiga, faktor yang memengaruhi minat terdiri dari intrinsik atau ketertarikan, perilaku dan perhatian, dan ekstrinsik, yaitu fasilitas dan peran guru. Selanjutnya yaitu kendala yang muncul dalam penelitian. Walaupun skripsi ini tidak menuliskan secara eksplisit, tetapi berdasarkan isi pembahasan dan kesimpulan dapat ditarik kendala. Yang pertama itu sebagian siswa kurang tertarik pada permainan ini karena dianggap rumit dan tidak populer dibandingkan permainan digital. Yang kedua, ketergantungan pada ajakan teman. Minat tidak muncul murni dari dalam diri siswa. Yang ketiga, fasilitas terbatas, yaitu lapangan atau peralatan sederhana membuat beberapa siswa merasa kurang nyaman dalam bermain. Yang keempat, pemahaman siswa berbeda-beda terhadap aturan permainan, sehingga ada yang hanya sekedar ikut tanpa benar-benar berminat. Baiklah, yang selanjutnya itu ciri khas skripsi. Yang pertama, judul dan tujuan. Skripsi ini berjudul Analisis Minat Terhadap Permainan Tradisional Robak Sodor pada siswa SDN Sungguh Minasa 2. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar minat siswa di sekolah tersebut terhadap permainan tradisional Robak Sodor. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah 30 siswa SDN kelas 6 Sungguh Minasa 2. Yang keempat, fokus pada analisis minat siswa terhadap permainan tradisional Robak Sodor sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Yang kelima, menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrumen angket yang memuat 5 indikator, yaitu ketertarikan, perhatian, perilaku, fasilitas, dan peran guru.
Dan yang terakhir, menghubungkan hasil penelitian dengan nilai karakter, kearifan lokal, dan kurikulum merdeka. Sehingga skripsi ini menekankan relevansi pendidikan jasmani dengan pembentukan profil pelajar Pancasila. Bab 1 pendahuluan yaitu ada beberapa poin yang dibahas. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Nah, permainan tradisional sangat penting untuk diperkenalkan kepada anak-anak agar tidak dilupakan di tengah pesatnya perkembangan digital pada saat sekarang ini yang menarik perhatian mereka. Nah, permainan tradisional seperti gobak sodor tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, melainkan sebagai media pendidikan dan juga perkembangan karakter siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendalami bagaimana minat siswa terhadap permainan tradisional tersebut dan juga bisa memperkuat karakter serta kesehatan fisik dari siswa. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu seberapa besar minat siswa SDN Sungguh Minasa 2 terhadap permainan tradisional gobak sodor. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat atau untuk mengetahui bagaimana tingkat minat siswa SDN Sungguh Minasa 2 terhadap permainan tradisional gobak sodor. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana minat siswa terhadap permainan gobak sodor tersebut dan juga permainan yang memiliki nilai-nilai budaya dan pendidikan. Nah, untuk manfaat penelitian ini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini ialah sebagai referensi untuk pengembangan teori pembelajaran dan dari penelitian selanjutnya mengenai permainan tradisional. Nah, untuk poin kedua yaitu manfaat praktis, di mana untuk peneliti sebagai sarana aplikasi pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. Nah, bagi siswa itu sendiri yaitu diharapkan siswa dapat meningkatkan keterampilan dan minat siswa dalam permainan tradisional, dan bagi guru diharapkan bisa menambahkan pengetahuan tentang tradisional dan juga memberikan masukan untuk inovasi dan pembelajaran pendidikan jasmani, karena permainan gobak sodor ini sangat membantu perkembangan motorik dari siswa untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Baik, pada bab 2 tinjauan pustaka yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu landasan teori, di mana hakikat minat adalah dorongan psikologis yang membuat individu lebih suka dan lebih terikat pada sesuatu aktivitas atau objek. Minat dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, pada poin yang kedua itu faktor yang mempengaruhi minat. Pada dari intrinsik tersebut, rasa tertarik, perhatian, dan juga perilaku yang muncul di dalam individu. Nah, yang kedua itu faktor ekstrinsik. Fasilitas yang tersedia juga kadang membantu perkembangan minat siswa, dan juga kriteria minat. Minat dibagi menjadi 3, yaitu ada yang minat rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar dari permainan. Permainan ini dibentuk sebagai aktivitas sosial yang penting bagi perkembangan anak yang memiliki tujuan pendidikan jasmani. Permainan dapat mengembangkan kemampuan fisik juga dan juga sosial anak. Nah, yang ketiga itu konsep dasar tradisional. Pengertian permainan tradisional itu yaitu karena permainan tradisional itu diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang dalam suatu budaya. Ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai dalam permainan tradisional. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional itu ada banyak: demokrasi, kepribadian, keberanian, kesehatan, persatuan, dan juga moral yang bisa mendukung perkembangan karakteristik anak. Selanjutnya, permainan tradisional gobak sodor, di mana gobak sodor itu ialah permainan tradisional yang melibatkan 2 tim dengan tujuan menghalangi lawan melewati garis yang telah ditentukan. Permainan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga mengajarkan anak-anak untuk kerjasama dan juga strategi dan mengembangkan kebugaran fisik anak. Selanjutnya, kerangka berpikir.
Minat dalam pembelajaran pendidikan jasmani sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Minat yang tinggi akan mendorong siswa untuk lebih kreatif, aktif, dan juga terlibat dalam kegiatan termasuk permainan tradisional. Dan hipotesis dari penelitian ini ialah bahwa minat siswa SDN Sungguh Minasa II terhadap permainan tradisional Gobak Sodor tergolong sedang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Bab ini terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Bab ini juga memaparkan waktu dan tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di SDN Sungguh Minasa II yang beralamatan di Jalan Mawar, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Sungguh Minasa II tahun pelajaran 2023-2024 dengan sampel siswa kelas 6 SDN Sungguh Minasa II yang terdiri dari 2 kelas sebanyak 30 siswa. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu minat siswa SDN Sungguh Minasa II terhadap permainan tradisional Gobak Sodor. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Instrumen penelitian dibuat berdasarkan kajian teori atau riset yang telah dilakukan para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Untuk mengukur validitas, instrumen digunakan teknik korelasi partial moment, dan uji reliabilitas instrumen menggunakan alpha converge. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini adalah survei dengan memberikan angket, dan pengumpulan dilakukan dengan peneliti mendatangi langsung responden atau siswa kelas 6 SDN Sungguh Minasa II pada jam pelajaran olahraga. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan penelitian ini adalah statistik deskriptif, di mana perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata standar deviasi dan perhitungan Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini menyajikan temuan penelitian yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 siswa didapatkan bahwa skor rata-rata minat terhadap permainan Gobak Sodor adalah 70%. Pembahasan. Berdasarkan analisis, tingkat minat siswa secara keseluruhan berada pada kategori sedang, di mana kategori sangat tinggi sejumlah 2 siswa yaitu 7%, kategori tinggi sejumlah 6 siswa yaitu 20%, kategori sedang sejumlah 13 orang 43%, kategori rendah 7 siswa 23%, dan kategori sangat rendah 2 siswa yaitu 7%. Selanjutnya, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa minat siswa kelas 6 SDN Sungguh Minasa II terhadap permainan tradisional Gobak Sodor dikategorikan sedang. Saran, pertama, bagi pihak sekolah, khususnya guru yang bersangkutan, perlu memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan minat siswa terhadap permainan tradisional Gobak Sodor. Yang kedua, bagi peneliti yang akan datang, disarankan untuk mengembangkan permainan tradisional Gobak Sodor dengan memodifikasi menjadi permainan yang berinovasi untuk menarik simpati siswa agar menyenangi permainan. Juga kekurangan dari skripsi ini. Pertama yaitu kelebihan skripsi, yaitu penelitian ini membahas topik yang sangat relevan dengan kenyataan
sehari-hari, dikarenakan permainan tradisional ini sudah dilupakan di masyarakat yang sekarang di tengah maraknya permainan digital. Nah, yang kedua yaitu penggunaan metode kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif ini digunakan memberikan data yang jelas dan terukur mengenai minat siswa sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan ketiga, sumber datanya jelas. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terstruktur yang memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dari subjek penelitian. Nah, selanjutnya ada kelemahan skripsi. Kelemahan skripsinya yaitu sampel yang terbatas. Penelitian ini hanya melibatkan 30 siswa dari satu sekolah dan mungkin tidak mewakili keseluruhan populasi siswa di daerah tersebut. Terus yang kedua yaitu fokusnya yang sempit. Skripsi ini hanya menganalisis minat terhadap satu jenis permainan tradisional sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk permainan lainnya. Selanjutnya yaitu tergantung pada kuesioner. Penggunaan kuesioner dapat menyebabkan bias jika respondennya tidak jujur atau tidak memahami pertanyaan dengan baik. Ini sering juga kita temui di dunia nyatanya bahwa terkadang jika siswa itu tidak mampu atau tidak memahami pertanyaan, maka jawaban yang dibuat seolah-olah itu apa yang sesuka hatinya saja. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari skripsi itu.